Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku yang dikasihi Tuhan Allah. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, tertulis di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Mari sahabatku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yaitu dari lembu sapi atau dari domba. Dungi di Jehoba masih Musa, jala Roma hatani Jehoba tuibana sian udung-udung parlu hutani songonon. Paboa matu halak Israel, jala dok matu nasida. Tung sura adong sada jol masian hamu nanaeng mamilihon sada pelean tu Jehoba, ikon sian pinahado, sian lobu manang sian biru-biru, pelehono muna, pelian muna. Demikian firman Tuhan. Sahabat renungan harian, saudara-saudariku di dalam nama Tuhan Yesus, ada dua pesan penting dari kedua ayat firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita layak bergembira dan bersukacita, sebab kita memiliki Allah yang begitu dekat dengan kita. Pada ayat 1 dituliskan, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Bayangkan sahabatku semua, suasananya di tengah perkemahan umat Israel berdiri kemah suci, sebuah tempat yang kudus di mana Tuhan Allah hadir di sana. Allah tidak lagi berbicara dari jauh di atas gunung yang berasap dan guntur yang menggelegar seperti di Sinai. Kini ia berbicara dari kemah pertemuan. Allah yang menciptakan semesta memilih untuk berkemah di antara manusia yang rapuh dan berdosa. Tuhan tidak menunggu kita mencari-cari jalan menuju Dia tanpa arah. Dialah yang pertama memanggil, membuka pintu dan mengundang kita masuk ke hadiratnya. Inilah kabar sukacita itu. Allah sendiri hadir dan berdiam di antara kita. Pesan kedua sahabatku semua, bagian yang menegaskan bahwa persembahan adalah sebuah respon, bukan beban. Dalam ayat 2 dicatat, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ada penegasan nilai sukarela dalam esensi persembahan yang kita berikan. Tuhan memberikan ruang bagi hati yang rindu mendekat kepadanya. Jadi tujuan utama dari persembahan bukanlah untuk memberi makan Tuhan atau memberi suap agar Ia memberkati kita. Tujuan persembahan adalah agar si penyembah, si pemberi persembahan bisa mendekat kepada Allah yang kudus. Setiap kali kita memberi waktu, memberi talenta, memberi harta benda, ketika kita mempersembahkannya dalam ibadah, tujuannya hanya satu, agar jarak antara hati kita dan hati Tuhan semakin terkikis dan menipis. Dan dalam memberikan persembahan, tentu kita juga diarahkan supaya kita memberikan yang terbaik. Kalau dalam nas ini disebutkan, haruslah kamu mempersembahkan persembahanmu itu dari ternak, tentu menegaskan persembahan itu dari apa yang menjadi milik mereka, hasil jeripayah mereka sebagai peternak. Maka kalau saat ini kita mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, baiklah kita mempersembahkan yang berharga bagi kita, bukan sisa-sisa, bukan sisa waktu di penghujung hari saat kita sudah lelah, bukan sisa uang setelah semua keinginan kita terpenuhi, atau sisa tenaga setelah kita selesai mengejar hal-hal dunia ini. Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa mendekat kepada Tuhan menuntut sesuatu yang berharga dari hidup kita. Ibadah yang sejati selalu mengandung unsur nilai-nilai pengorbanan sebagai bukti kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.